عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال نبينا سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال عند الله أدوامها وإن قل. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Dari sekian amanah Allah Subhanahu wa taala, tak hanya mengamanahkan dari hal yang bersifatnya muamalah, dari yang sifatnya di kerabat ataupun keluarga. Salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi hamba-hambanya yang tetap konsisten istiqomah untuk senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah telah perintahkan. Alhamdulillah, salah satunya di kesempatan yang berbahagia ini, pada momentum Idul Fitri ini, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menghambakan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat Jumaah yang akan kita laksanakan diiringi dengan hati keikhlasan seraya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita terampuni. Amin. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah. Wa qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan wa inna minasy syughli yakfika ad-dha'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfika al-mautu ibratan. Fi kitabi Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa yang menjadikan yang seharusnya tetap kita istiqomah dalam bersyukur dalam keseharian kita, dalam masa kehidupan kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam wasiatnya yang paling utama dan terpenting, dan kita bisa melaksanakan apa-apa yang diwasiatkan, apa-apa wejangan yang terbaik untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari kenikmatan alam dunia yang paling utama dan yang paling terpenting dalam kehidupan seseorang adalah ketika seseorang terpatri dalam dirinya, mantap dalam jiwanya
yaitu namanya keislaman yang terpatri dalam jiwanya. Ketika mereka boleh saja beranggapan ketika semasa di alam dunianya mungkin bisa merasakan apa yang dinamakan makanan yang lezat, bisa saja mereka peroleh. Ketika mereka menginginkan suatu hal yang minuman ataupun makanan ataupun yang dipakai ataupun fasilitas yang mewah, bisa saja mereka beranggapan itu suatu anugerah nikmat Allah. Tetapi ada lagi yang terpenting ketika seseorang dalam kehidupannya jangan sampai keluar ataupun ketika meninggal dalam keadaan tidak Islam. Berapa ruginya, berapa orangnya yang ketika seseorang kehidupan mewah di alam dunianya, namun sayang, 1000 kali sayang, mereka keluar dalam artian meninggal dalam keadaan tidak Islam. Wa inna minasyughli, dan ketahuilah ketika seseorang merasa sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan masalah keuntungan dan kerugian, tetapi ada lagi yang mereka mesti ingat ketika mereka merasa sibuk dengan taat kepada Allah. Mereka sibuk dengan, ya Allah, aku mesti bisa berjamaah, ya Allah, aku mesti bisa sholat tepat waktu. Itulah yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Mereka merasa sibuk dengan yang mereka merasa payah dengan susah payahnya ibadah kepada Allah. Jauh dekatnya kita untuk menggapai ke masjid tidak jadi soal ataupun tidak ukuran. Yang terpenting kita bisa taat dalam artian kita bisa sibuk dengan hal-hal yang bersifatnya ibadah. Yang ketiga, ketika seseorang mungkin dalam artian bukan hanya yang namanya maut ataupun ajal ataupun wafat ataupun bisa saja kerabat kita ataupun handai tolan kita, bisa saja tetangga kita yang meninggal. Itulah ketika bahasa maut, dan pasti mereka akan merasakan dan kita pula akan merasakannya. Lalu apa yang menjadikan wasiat yang mungkin bisa kita mengambil ibrahnya, mengambil suatu pelajaran yang baik, yang manfaat untuk kita selagi masa kita hidup di alam dunia? Dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya Aliyu alaika bis salati fa innaha ra'su kulla ibadatin wa sanamu kulla fadilatin. Ini wasiat yang bujangan ketika baginda Nabi Muhammad SAW berkata-kata ataupun suatu memberikan suatu wasiat bujangan yang sifatnya bisa saja khos tapi bisa saja bimana am. Ketika apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya Aliyu, wahai Ali, aku wasiatkan kepadamu agar senantiasa kau bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam artian sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kenapa dan mengapa? Fa innaha rasu kulla fadilatin, bahwa sesungguhnya ketahuilah sholat yang kita kerjakan itu adalah pokok dari semua keutamaan. Utama kita mungkin bisa saja berasumsi ketika merasa mereka bangga dengan pangkat jabatan, bisa saja, tetapi ada lagi yang lebih utama, yaitu sholat. Fa innaha wasanamu kullu ibadatin, dan ketahuilah bahwa sholat adalah pokok dasar dari seluruh ibadah. Pokok sholat, ketika sholat seseorang bersedekah, itu akan bisa mendampingi sholatnya seseorang. Bertambahnya pahala, tetap yang paling fundamental adalah sholat. Lalu apa yang menjadikan wasiat atau wejangan baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Aliyu, alaika bis sholatil jamaah, fa innaha kama syikil haji wal umrah, wa ma yahrusu rajulun illa mu'minun. Ketahuilah wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa yang menjadi kebiasaan terbaik untuk umat-umatku ketika seseorang berbondong-bondong berjubel untuk menghadiri sholat berjamaah, itulah seakan-akan orang yang bersegera, orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah.
itu seakan-akan seolah-olah dia telah pergi haji dan umroh. Jauh-jauh orang-orang yang mungkin belum bisa melaksanakan haji dan umroh, cobalah kita mendekatkan diri, kita bertakarub, mendekatkan ke masjid untuk berjamaah. Ada lagi, ya Aliyu, ahabbul a'mali, ahabbul ibadi indallahi sajidun fayaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ketahuilah bahwa hamba Allah yang berada di muka bumi ini, Allah sangat mencintai, Allah sangat merindukan bagi hamba-hambaku yang senantiasa bersujud. Kalau secara hitung-hitungan, orang yang mungkin dalam awam ataupun bodoh dalam masalah, belum tahu masalah yang namanya bab-baban sholat, belum tahu namanya syarat dan rukunnya sholat, orang yang mau sujud saja Allah sudah mulia, Allah sudah menganggap bahwa orang tersebut adalah yang lebih mulia. Kenapa? Karena iblis yang sebegitu hebat dan pintarnya, Allah suruh sujud, fa'aba, mereka membangkang. Berarti orang yang awam mau sujud saja Allah sudah menganggap Allah akan memuliakan dan Allah akan memberikan surga jannatun na'im. Barakallahu li wa lakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Wa qala aidan, ya Rasulullah, wa bima? Wa birrul walidaini. Wa ya ayun ya Rasulullah? Wa qala al-jihadu fi sabilillah. Ini hadis sahih, apa yang dikatakan, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui prakata dari Sayyid Ibnu Abbas. Beliau bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama ketika hamba-hambamu bersujud, ketika hamba-hambamu yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan di alam dunianya? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalul amal as-salatu ala waqtiha. Salat yang paling, amal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya bisa mampu dan memaksimalkan diri mereka untuk sholat pada tepat waktunya. Lalu apa ya Rasulullah? Yang kedua, tetap kita hormat, ta'ziman wa tahriman kepada orang tua kita. Lalu apa ya Rasulullah? Wa jihadu fi sabilillah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadikan wasiat baginda Nabi Muhammad SAW dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita. Karena sesungguhnya sholat itu jelas, awwaluma yuhasabu bi yaumil qiyamah as-sholat. Yang hal yang paling pertama nanti akan dipertanyakan yaitu sholat. Jadi inti pada dasarnya sholatlah jadikan untuk kehidupan kita yang paling utama dan yang paling istimewa. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita senantiasa tetap istiqomah dalam hal kebajikan, istiqomah dalam hal kebaikan, menebar kebaikan, istiqomah dalam kita memberikan manfaat kepada orang-orang.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا شكور واطب بنا يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أجمعين بارك الله لي ولكم